indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya. Baik, Nona Pinkan, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Bu Ira, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih Bapa untuk napas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami. Pemeliharaanmu sungguh sempurna di malam hari, sehingga kami dijagai, dilindungi, dan di pagi hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Kami bersyukur berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari yang indah ini untuk mengisi cawan doa kami, untuk kami berjaga-jaga, kekuatan yang baru Engkau berikan, kesehatan yang sempurna Engkau berikan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa, untuk kepercayaan-Mu di mana kami boleh berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Belanda, Amerika, dan jiwa-jiwa yang ada. Bapak, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa tutur kata tingkah laku perbuatan kami. Sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami dan tahirkan kami. Sehingga di pagi hari yang indah ini kami layak untuk datang kepadamu, terlebih melayanimu, melayani pekerjaanmu. Dan biarlah hamba-hambamu yang bertugas, yang tidak bertugas pada hari ini, biarlah semua yang ilahi turun atas kami semua, dan Kau mengurapi setiap kami Bapa. Tak lupa kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami, lepas pribadi, bahkan malaikat dari surga kami aktifkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan, kiranya sapu bersih sikat tabis semua penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat, bahkan langit-langit tembaga yang ada di wilayah di mana kami tinggal, dihabisi, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersihkan semuanya, langit-langit tembaganya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan penguasa-penguasa roh-roh jahat dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami mau datang kepadamu untuk kami mengisi cawan doa, untuk kami berjaga-jaga, terlebih kami mau mengutamakan Engkau sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Dan malaikat Tuhan pegang kendali alat yang kami pakai, baik handphone, laptop, jaringan-jaringan yang ada, wifi yang ada. Biarlah terkendali, tidak ada gangguan sedikit pun, dan dilancarkan semua. Pada saat kami berdoa di Zoom Persatuan Doa Kumina Nugra ini, dari awal pertengahan sampai pada akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Mbak buka Zoom Persatuan Doa Kumina Nugra ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Nona Pinkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Evangelis Windy. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan baca firman Tuhan di Ulangan pasal 7 ayat 13 sampai 22. Ulangan pasal 7 ayat 13 sampai 22, demikian firman Tuhan. Ayat 13, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 14, Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Ayat 15, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Ayat 16, Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Ayat 17, Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih daripadaku,
bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Ayat 18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ayat 19. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikian baca firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan bacakan para hambanya yang melayani di pagi hari ini di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Host oleh saya, Pinkan. Deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Kesia. Deklarasi berkat keluarga Sukot oleh Ibu Yuli. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Wirawati. Worship oleh Bapak Evangelis Daud Kelmas Kosu. Firman oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, perjamuan dan pengurapan oleh Bapak Pendeta Yohanes Samangun, worship oleh Bapak Evangelis Daud Kelmas Kosu, doa syukur oleh Mr. Ronald, doa syafaat oleh saya Pinkan, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, pujian penutup oleh Bapak Evangelis Daud Kelmas Kosu. Demikian para hambanya yang melayani di pagi hari ini di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Tuhan Yesus berkati berlimpah. Selanjutnya kita masuk ke firman Tuhan. Kita masuk ke firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Saya persilakan Pak Ferry. Terima kasih lagi Nona Pinkan. Sama-sama. Selamat pagi saudara-saudara. Maafkan saya dulu karena saya tidak bisa hadir tiap-tiap hari karena saya punya pastoral yang saya lakukan di komunitas saya. Tapi di mana saya bisa mungkin ada, itulah di mana kesempatan yang saya dapat. Dan terima kasih. Renungan pagi hari ini terdiri dari atas pembacaan Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai ayat 11. Sebelum kami dengarkan firman, mari kami buka dengan doa untuk mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk boleh terima roh hikmat untuk boleh mengerti. Mari kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang himpunkan kami pada subuh pagi hari ini. Kesempatan yang kami hamba-hambamu boleh dapat untuk menyembahmu. Kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau sediakan untuk kami boleh dengar. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada hati kami supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami. Untuk menjadi pedoman dan membimbing kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Berkatilah apa yang telah kami dengar dan jadikanlah itu berbuah dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami anugerah-Mu untuk mempraktekkan kebenaran yang telah kami dengar. Kami mohon ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan kami daripada 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai
ayat yang ke-11 yang berbunyi begini. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan keabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi kehendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab oleh menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan dengan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jaga lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menggaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah itu sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengkuatkan, dan mengkokohkan kamu. Sesudah kamu menderita untuk sementara, Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini adalah firman untuk subuh pagi hari dan teks khotbah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dari pembacaan tadi 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Dan judul untuk subuh pagi hari ini, kita hidup setiap hari dengan kekuatan doa kita. Saudara-saudara, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Juga hari yang baru ini, sebagai orang percaya, kita tidak boleh meremehkan kuasa doa kita. Jika kita merendahkan diri di hadapan tangan Allah yang perkasa, Allah akan meninggikan kita pada waktunya. Allah berdaulat atas segala sesuatu, saudara-saudara. Orang percaya harus berdoa dengan penuh keyakinan dan iman yang dalam. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, Dia akan meninggikan kita pada saat yang tepat. Mengapa doa kita itu penting, saudara-saudara? Doa mengubah segalanya. Tuhan mendengar suara kita. Itu menunjukkan kepercayaan kita kepadanya. Itulah puasa kerendahan hati. Tinggalkan kesombonganmu. Percayalah, pada waktu yang tepat dari Allah, Dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Jika kita bertahan dalam keadaan yang merendahkan ini, Allah akan membawa kehormatan ke dalam hidup kita. Satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri di bawah tangannya yang perkasa. Sehingga Dia dapat meninggikan kita pada waktunya, saudara-saudara.
Kita dibimbing dalam hidup kita di bawah tangan Allah yang perkasa, yang dikatakan tadi dalam pembacaan kita. Dalam bagian ini, kita menemukan nasihat kepada hamba-hamba Allah di jemaat mengenai bagaimana mereka harus menggembalakan anggota kawanan mereka. Pada ayat 5, fokus bergeser kepada mereka yang harus tunduk kepada pemimpin gereja mereka. Kemudian diikuti pada penutup. Kita semua adalah gembala kawanan dan hamba-hamba Allah. Begitu juga saudara-saudara yang dengar ini pagi hari ini di Priok. Harus mengenakan kerendahan hati terhadap satu sama lain. Bayangkan sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang percaya yang sepenuhnya mengenakan kerendahan hati terhadap satu sama lain. Bukankah itu akan menjadi contoh indah dari kasih Allah yang nyata kepada kita, saudara-saudara? Pada ayat 6, kita dipanggil lagi untuk merendahkan diri. Itu adalah pertama dalam kehidupan kami. Dengan kata lain, jangan bertindak karena kesombongan yang berdosa, keegoisan, atau keinginan untuk mengeksploitasi orang lain untuk berkeuntungan pribadi. Itulah yang bukan kerendahan hati. Bersikap rendah hati berarti memiliki pendapatan yang rendah tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Itu berarti menunjukkan rasa hormat, ketundukan yang rendah hati, dan rasa hormat. Bagian ini mengatakan bahwa kita harus memilih untuk bersikap rendah hati. Semuanya berawal dari hati kita, dari kata-kata kita, termasuk intonasi bicara kita, dan dari tindakan kita dengan selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Tandika tindakan-tindakan ini akan terlihat dalam ketaatan kita, kelembutan hati kita, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan dan para pemimpin gereja. Kerendahan hati adalah gudang terpenting kedamaian dan ketertiban dalam tubuh Kristus, dalam komunitas kita, pertemuan-pertemuan, dan dalam keluarga kita, saudara-saudara. Cara hidup yang rendah hati ini diilhami oleh kesadaran bahwa kita berada di bawah tangan Allah yang perkasa. Allah adalah gembala utama kita. Dia yang mengatur hidup kita dan memberi kita kasih karunia dan kekuatan untuk menjalani hidup yang rendah hati. Jika kita, saudara-saudara, merendahkan diri, Allah akan memberi kita lebih banyak kasih karunia, lebih banyak hikmat, iman, kekudusan, dan kerendahan hati. Berhentilah sejenak dan renungkan. Jika kita percaya bahwa kita berada di bawah tangan Allah yang perkasa, kita akan segera diam di hadapannya dan mengakui posisi kita dalam hubungannya dengan Dia, saudara-saudara. Dan dengan gambaran itu di dalam hati kita dan pemahaman di dalam pikiran kita, tidak akan begitu sulit untuk merendahkan diri di hadapan orang lain. Merendahkan diri di hadapan Allah di bawah tangannya adalah langkah selanjutnya menuju pembebasan dan permuliaan, kesabaran di bawah disiplinnya, penyerahan diri kepada kehendaknya yang baik, pertobatan, doa, dan harapan akan kasih karunia-Nya. Pada waktunya akan mendatangkan pertolongan dan penebusan Allah dalam hidup kita. Akankah Allah meninggikan Anda jika Anda merendahkan diri dengan cara ini? Mungkin tidak. Dia berdaulat dan tahu bahwa yang terbaik bagi kita, janji
yang kita miliki di sini bukanlah bahwa Tuhan akan meninggikan kita, tetapi bahwa Dia peduli kepada kita, saudara-saudara. Dia peduli kepada Anda dan saudara, seperti yang dijelaskan dalam ayat 7 tadi. Serahkan diri Anda dan saudara kepada tangan Allah yang Maha Kuasa ini. Ketika Anda dan saudara melakukan itu, saudara-saudara bebas dan lega. Anda sekarang dapat menyerahkan semua kekhawatiran Anda kepadanya dengan sukacita, karena Anda tahu bahwa Dia peduli kepada Anda. Kita dapat percaya kepada Allah kita yang berdiri di atas segalanya, saudara-saudara. Dia bijaksana dan memahami segala sesuatu. Dia mengetahui hati kita, dan kita dapat percaya bahwa segala sesuatu yang kita serahkan kepadanya, Dia dapat mengambilnya, menyelesaikannya, atau mengubahnya. Tuhan ingin membebaskan kita dari hal-hal yang dapat membebani jiwa kita. Kita dapat menyerahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran pribadi kita, kekhawatiran tentang keluarga kita, kekhawatiran untuk orang lain yang kita cintai, kekhawatiran untuk masa kini dan masa depan, kekhawatiran untuk gereja, untuk orang percaya atau non percaya lainnya, kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Mengapa? Mengapa, saudara-saudara? Karena kekuatan dan kuasanya, karena Dia dapat melakukan segalanya. Sekali-sekali tidak, karena Dia peduli kepada Anda dan saudara dan saya. Belas kasih dan cintanya yang lembut kepada kita mendorongnya untuk meyakinkan kita pada Dia, selalu setia pada janji-janjinya, bahwa Dia mengasihi kita, akan memelihara kita. Dan sekarang, saudara-saudara, dalam ayat 8, setelah penegasan tentang kepeduliannya dan keinginan serta kehendaknya untuk bertindak demi kita, Allah dengan penuh kasih memperingatkan kita tentang apa yang akan menjauhkan kita dari Dia. Itulah iblis. Hendaklah kamu waspada dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, kita harus waspada. Kita tidak boleh lalai atau bodoh. Bahaya mengintai, ada musuh yaitu iblis yang berkelirian seperti singa yang menggaung mencari orang untuk dimangsa. Musuh kita memiliki rencana. Tujuannya adalah untuk membawa kehancuran ke dalam hidup kita, saudara-saudara. Untuk memangsa kita, untuk menghancurkan iman dan kesaksian kita. Mengapa? Mengapa Petrus menyebutkan musuh di sini? Kejahatan musuh adalah dosa kesombongan. Ia menempatkan dirinya dalam sikap perkataan dan perbuatannya di atas tangan Allah yang perkasa. Ini juga bisa berarti kejatuhan kita. Jika kita menolak untuk merendahkan diri, jika kita tidak mengakui tempat kita di bawah tangan Allah yang perkasa, jika kita mendengarkan musuh, jika kita menyerah pada kodannya untuk meninggikan diri kita di atas mereka yang berdiri di atas kita, baik itu Allah atau manusia, kita akan dimangsa. Akankah Anda dan saudara-saudara menjadi orang yang akan dimangsanya? Pertimbangkan penegasan dan nasihat Petrus, dan pilihlah untuk merendahkan diri, untuk menyerahkan semua kekhawatiran saudara-saudara ke dalam tangan dan kepada Allah, sehingga kedaulatan dan kasih-Nya akan melindungi hidup saudara-saudara. Teguhlah, bertekunlah, dan biar dirimu dibimbing, meskipun kekhawatiran dan masalah tetap ada dalam kehidupan kita. Selama kita hidup,
makanan tidak akan hilang, saudara-saudara. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Yesus berkata, di dunia ini kamu akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi tabahlah, aku telah mengalahkan dunia. Ini kata-kata kebenaran, saudara-saudara, dalam tubuh duniawi kita. Kita sering mengalami kesulitan. Siapa tidak daripada saudara-saudara? Tetapi kita akan merasa ngeri jika kita tidak mempunyai tubuh lagi. Kita ingin berpindah dari tubuh lama kita ke tubuh baru kita. Sehingga yang fana ditelan oleh hidup. Yang dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 4. Roh Kudus memanggil gereja. Serta kita orang percaya untuk berhenti hidup sebagai korban keadaan. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang fana, sementara kemuliaan Allah menantimu. Anda dan saudara, ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Pada panggilan yang perlu dipenuhi, ada generasi yang membutuhkan terang Kristus pada waktu-waktu sekarang, saudara-saudara. Ini adalah bukti di dunia yang gelap ini, yang melawan, yang tidak mau terima kata-kata firman daripada Tuhan. Jangan sia-siakan harimu memuliakan hal yang tidak akan diingat di kekalan. Majulah, bangkitlah, fokuslah pada Kristus, saudara-saudara. Siapapun yang memandang kepada salib akan menemukan harapan. Tetapi siapapun yang terus berfokus pada masalah perlahan-lahan akan kehilangan arah. Bersyukurlah, terus maju, dan hiduplah untuk tujuan Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kecil apapun yang saudara-saudara hadapi dalam hidupmu. Juga bagi ibu-ibu janda, bapak-bapak balu, dan anak-anak piatu, Tuhan tidak tinggalkan kamu sendirian. Kamu lebih dipulihkan Tuhan dengan tangan kasih-Nya yang terbuka. Berikan segala kekhawatiranmu kepadanya. Dan tidak percaya Tuhan tidak pernah lepas tangannya kepada siapa yang mencari Dia dalam doa. Kita tidak harus tahu segalanya, saudara-saudara. Kita sering ingin mengetahui apa yang besok akan terjadi, bagaimana masalah akan selesai, dan kemana Tuhan membawa hidup kita. Tetapi iman mengajarkan kita untuk tetap melangkah meskipun belum mengetahui seluruh jawabannya. Cukup percaya kepada Tuhan yang mengetahui akhir perjalanan kita sejak awal. Ini adalah peringatan kepada saudara-saudara dan saya dan orang-orang yang menontonkan ibadah doa pagi ini. Ini adalah seruan untuk boleh dibagi pagi hari ini kepada semua orang yang mau dengar akan suara Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih dan amin. Amin. Saya kembalikan kepada Nona Pinkan. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Tuhan berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Terima kasih lagi Ibu Nona Pinkan. Sama-sama Bapak Ferry. Bapak Ibu, kita masuk ke perjamuan dan pengurapan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Samangun. Saya persilakan Bapak Pendeta Yohanes. Oke, terima kasih Nona Pinkan. Sama-sama. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan, maka kita merendahkan hati kita di hadirat Tuhan dan kita satu dalam doa.
Terpujilah nama-Mu ya Aba Bapa Tuhan kami yang hidup. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami memberikan penghormatan kami kepada Tuhan. Kami berikan penghargaan, pengagungan kami kepada Tuhan. Karena di pagi hari ini kembali Tuhan datang memberikan peneguhan kepada kami melalui taburan firman yang sudah disabdakan, disampaikan kepada kami. Supaya kami tidak boleh khawatir dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kekhawatiran merupakan pintu bahkan peluang bagi setan untuk haleluya menghancurkan kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya perkataan firman-Mu adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Perkataan firman-Mu mampu membentengi kami Tuhan. Mampu menyingkirkan kami, melepaskan kami daripada kekhawatiran bahkan serangan kuasa apapun. Terutama kuasa iblis tidak dapat menyentuh kami. Karena firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus yang kami terima lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu mari ukirkan materaikan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu buat kami pagi hari ini. Supaya firman ini tetap menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Dan ini saatnya terpenting bagi kami untuk kami masuk dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Hamba berdoa Bapa di sorga, biarlah layakan kehidupan kami. Supaya kami boleh mengambil tubuh dan darah Tuhan. Menjadi berkat dan kekuatan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bagian ini dan ibadah selanjutnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, yang menjadi dasar buat kita untuk kita bersekutu, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita bisa lihat ya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, lalu kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Demikian firman-Nya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kemudian ayat 27. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya adalah kita tidak boleh menganggap bahwa inilah roti biasa, tapi inilah benar-benar tubuh Kristus, ya, dan ini juga merupakan darah Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu mari pagi hari ini tanpa ada ragu-ragu, tapi dengan penuh keyakinan yang sungguh kita mengaminkan dari dasar hati kita masing-masing bahwa ini adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati, ya, pegang roti itu, ya, pegang roti itu atau tubuh daging Kristus itu. Eratkan dekat dengan dadamu dan saudara diberi kesempatan berdoa kepada Tuhan. Karena ada janji-janji yang Tuhan janjikan. Haleluya, ketika kita mengambil bagian dalam persekutuan yang indah bersama Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ia sendiri telah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya kita hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kami disembuhkan oleh Tuhan. Mari dengan iman Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, angkat tubuh daging Kristus melewati kepala dan aminkan sungguh-sungguh bahwa ini benar-benar daging Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat setinggi-tingginya dan hormati, hargai. Haleluya, junjung tinggi tubuh ini. Karena mengalir dari tubuh ini, haleluya, ada jaminan kekuatan, ada jaminan kelepasan, ada jaminan pembelaan yang sempurna, bahkan ada jaminan kemenangan yang Tuhan janjikan, haleluya. Bahkan terlebih dia berkata bahwa hal yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang berdosa diampuni, bahkan yang haleluya kekurangan iman ditambah-tambahkan imannya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yakin percaya ini tubuh dan daging Kristus, yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin dan percaya sungguh bahwa benar-benar tubuh Kristus? Mari dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kembali saudara, eratkan darah cawan itu dekat dengan dadamu. Dan beberapa menit saudara berdoa kepada Tuhan karena di dalam darah ini ada perjanjian nyawa. Di dalam darah ini ada haleluya tanda pemateraian daripada Tuhan. Itu berarti bahwa keselamatan saudara dan saya dimateraikan oleh Tuhan. Kami telah dibeli dan dibayar dengan harga yang tuntas oleh darahnya yang mahal. Kami ditebus bukan, haleluya, dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dia menebus kami dengan darahnya yang suci dan maha kudus adanya. Dan lewat darah ini kami memperoleh pengampunan yang sempurna. Lewat kuasa darahnya, kami, haleluya, mengalami pemulihan. Lewat kuasa darahnya, bilur-bilurnya, kami mengalami, haleluya, menerima jaminan kesembuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, yang punya problem penyakit, apapun penyakitnya, percaya lewat darahnya, lewat bilur-bilurnya, haleluya, tidak ada perkara yang sulit, kesembuhan dinyatakan, supaya namanya dimuliakan atas kehidupan kami, haleluya. Mari angkat cawan itu melewati kepala. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Sejenak kami memandang kepada pengorbanannya di tiang kayu salib. Ketika seorang serdadu, haleluya, melepaskan tombaknya, terkena kepada lambungnya, maka keluar air dan darah itulah yang membuat kehidupan kita, melayakkan kita menjadi pribadi-pribadi sebagai imam-imam yang melayani Dia. Haleluya. Angkat cawan melewati kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini adalah benar-benar darah Kristus. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin dan percaya sungguh bahwa ini adalah benar-benar darah Kristus? Mari dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebuah sukacita yang besar yang kami rasakan alami di pagi hari ini. Ada kuasa firman yang sudah kami terima. Ada kuasa perjamuan tubuh dan darah Tuhan yang telah menyatu dengan kehidupan kami. Haleluya, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Dan Tuhan, saat ini kami akan mengoleskan minyak urapan, minyak yang ada di tangan kami masing-masing, yang kami angkat di hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini. Ini merupakan minyak yang biasa, tapi ketika kami angkat dan mohon kepada Tuhan, maka minyak ini dijamah dan diurapi, dibubuhi kuasa-Mu di dalamnya, sehingga ketika kami mengoleskan di bagian tubuh kami, maka terjadilah mujizat dan tanda heran, pengurapan ilahi menyertai kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, haleluya, oleskan minyak ini di tangan kita masing-masing. Di telapak tangan kita biarlah ada sinar kemuliaan Tuhan terpancar, haleluya, melalui tangan-tangan jari jemari kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jama, terutama kita menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka janji firman-Nya tergenapi, orang sakit disembuhkan. Haleluya, orang yang susah, yang lemah dikuatkan dan dihiburkan. Haleluya, haleluya. Mari oleskan itu di atas kepala kita masing-masing. Haleluya, pikiran, otak kecil, otak besar ada di kepala kita. Biarlah pikiran kita terarah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai kekasih kita, sebagai juru selamat, penebus kehidupan kita. Oleskan di mata kita masing-masing. Biar pandangan kita adalah pandangan yang lurus, pandangan yang penuh dengan kesucian, memandang hal-hal yang berguna, yang baik atas kehidupan kita. Mari oleskan bibir mulut kita, biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut kita, perkataan yang mengandung berkat. Haleluya. Oleskan di kedua kuping kita. Biarlah Dia jadikan kuping kita menjadi kuping seorang murid yang suka mendengarkan firman Allah. Haleluya. Mari oleskan dengan iman di bagian tubuh yang bermasalah, tubuh yang sakit, organ-organ tubuh. Haleluya, percaya, haleluya, bahwa ketika, haleluya, tubuh ini tersentuh dengan minyak urapan ini, maka firman-Nya tergenapi, kesembuhan dinyatakan, haleluya. Mari kita oleskan di telapak kaki kita masing-masing. Biarlah, haleluya, kaki kita terus berjalan untuk mengabarkan, memberitakan tentang berita sukacita, berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terutama mereka yang dari golongan Kedar Nebayot. Haleluya. Mereka perlu diselamatkan karena ini masanya sudah sangat singkat bagi kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat kami kepada Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan limpah melalui kuasa kebenaran pengajaran firman Allah. Bahkan melalui tubuh dan darah Tuhan dan minyak urapan yang kudus yang sudah kami terima. Kami percaya kami berbeda dengan hari-hari kemarin Tuhan. Hari ini Bapa, Engkau tinggal dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau.
Dan ketika kami bertindak, kami percaya mujizat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Ferry Sapulete yang dari negeri Belanda Tuhan telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan terus pakai kehidupan hamba-Mu, berkati kehidupan hamba-Mu, bukakan segala rahasia firman Allah yang tersembunyi, bukakan lewat setiap pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, inilah doa dan ucapan syukur kami bawa serahkan kepada Tuhan. Kami alaskan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan buat Nona Pinkan. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Yohanes Samangun dan seluruh pelayanan, keluarga, dan selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah subuh pagi dengan terima berkat Tuhan dan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang setia, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami diizinkan untuk berkumpul secara individu pagi ini. Terima kasih atas kehadiranmu dan atas firman yang telah disampaikan kepada kami. Kami berdoa kepadamu semoga benih yang ditabur jatuh di tanah yang subur. Semoga Engkau melindungi kami ketika kami melanjutkan aktivitas sehari-hari kami nanti. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami di hari yang baru ini dan hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu Bapa serta menyempurna doa-doa kami. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Dan kami akhiri ibadah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta Bapa kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami, hamba-hamba-Mu dan penghadiri ibadah ukumen anugerah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, pergilah dengan damai. Ketahuilah bahwa Tuhan membimbing dan melindungimu. Semoga kasih-Nya memenuhi hatimu, terang-Nya menerangi jalanmu, dan damai sejahtera-Nya berdiam di dalam dirimu. Amin, amin, amin. Perbuatan menjadi ada seperti Engkau, ada seperti Engkau, Engkau besar. Perbuatan menjadi ada seperti Engkau, ada seperti Engkau. Bangga besar, perbuatan menjadi tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau, Bapa besar, perbuatan wajib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
Amin. Selamat pagi semuanya. Terima Ya, kasih. terima kasih semua. Terima kasih Terima Pak kasih. Ana sama Mo, Semoga Ibu semua Windy, punya selamat beraktivitas. Semoga Daud, akhir Tuhan pekan memberkati. saudara-saudara semua berkati menyenangkan dan Pendeta Tuhan penuh Sapuliti, berkat. Terima Terima kasih. Kak Pinkan, terima Selamat. kasih Sudah. doanya. Tuhan berkati semua. Sudah. Terima kasih. Berkati. Terima kasih Bapak, sampai kasih.